Karena berkaitan dengan apa? Dengan kewajiban kita. Dengan kewajiban kita. Bayangkan jika ini dilakukan 17 kali dalam sehari pengampunan Allah Ta'ala. Allah mengampuni orang yang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah selama 17 kali dalam sehari. Karena sholat itu 17 rakaat. Luar biasa. Kemudian kekeliruan yang berikutnya, kekeliruan ada di dalam sholat. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Sahal bin Sa'ad ini sahabat Nabi yang paling tua. Meninggal umur 100, lahir setahun sebelum Nabi hijrah, wafat tahun 99 Hijriah. Orang Ansor yang terakhir wafat. Jadi sahabat Nabi itu dua yang terakhir wafat. Sahabat Nabi dari kaum Ansor Madinah, Sahal bin Sa'ad, wafatnya tahun 99 Hijriah. Imbas 99 Hijriah itu kada ada lagi sahabat Ansor. Nang ada anak cucunya aja lagi. Adapun sahabat Muhajirin Abu Kilabah, Abdullah bin Zaid. Abu Kilabah panggilannya, namanya Abdullah bin Zaid, yang wafat pada tahun 104 Hijriah. Jadi setelah 104 Hijriah kada ada lagi kaum Muhajirin yang tinggal di Makkah dari kalangan sahabat, kecuali anak dan anak yang cucu. Jadi patokan kehidupan sahabat itu berapa? 99 sampai ke tahun 104. 99 terakhir kaum Ansor, 104 Hijriah terakhir kaum Muhajirin. Yang meriwayatkan hadis ini Sahal bin Sa'ad, sahabat Nabi yang tua, yang wafat pada tahun 99. Qala, kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, kanan nas yu'maruna ayyadu ar-rajulul yadul yumna ala zira'ihil yusra fis shalah. Kata Sahal bin Sa'ad, Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Adalah orang-orang manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ala zira'ihi, di atas tangan kiri di waktu salat. Sedekap maksudnya. Apa ini yang dikatakan kesalahan? Banyak orang yang salat tidak bersedekap. Ada hadis yang membenarkan tidak bersedekap, tapi hadis itu sangat lemah. Jadi salatnya, kalau kita melihat di Saudi khususnya, Allahu Akbar, mereka berdiri seperti ini, seolah-olah tidak salat. Nah, yang paling banyak seperti ini adalah orang yang berpaham Syiah. Jadi tangannya lurus, sekalipun katanya ada dari beberapa mazhab dari kaum mazhab Maliki, tapi ini sama sekali tidak didukung dengan hadis yang sahih. Kata Sahal bin Sa'ad, kami disuruh Rasulullah SAW bersedekap dengan apa? Dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Allahu Akbar. Nah, tangan kiri, kemudian tangan kanan di atas. Jangan terbalik, karena kada pernah ke masjid lalu terbalik tangan kanan, melihat di higa tangan kiri bawah, hanya tangan kiri di bawah. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'syarul anbiya amirna bi ta'jili fatrina wa ta'khiri sahurina wa wadu'a aimanina ala syama'ilina fis shalah. Diriwayatkan Imam At-Tabrani fil Kabir, hadis sahih Imam Ibn Hibban dalam sahihnya dan Sahih Albani, kami para nabi-nabi, ujar Nabi Muhammad SAW, umirna diperintahkan kepada kami dengan menyegerakan dalam berbuka. Itu semua para nabi yang terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW ada perintah berpuasa. Setiap nabi-nabi diperintahkan berpuasa, kepada kami semua diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Apabila sedang berpuasa sampai waktu berbuka. Artinya menyegerakan bukan berarti kada sampai waktunya. Ini sunnah menyegerakan berbuka hanya di jam 5 sudah kesok-kesok hendak buka, itu bukan. Menyegerakan berbuka apabila wa ta'khiru sahurina, dan mentakhirkan sahur. Sama nih perintahnya nih.
kami para rasul, kami para nabi. Kalau nabi mengatakan kami para nabi, rasul yang kita kenal berapa? 25. Dan ada perintah-perintah puasa. Bahkan bapak-bapak, sebelum datang perintah Ramadan, perintah puasa Ramadan, maka puasa Asyura 3 hari setiap bulan itu wajib, diwajibkan. Tapi setelah datangnya perintah puasa Ramadan tahun kedua Hijriah, maka puasa-puasa itu menjadi puasa sunnah, tapi sunnatan muakkadah. Nah, kami para nabi disuruh bersegera berbuka dan mentakhirkan sahur. Wa wada'a aimanina ala syama'ilina fis shalah. Dan kami disuruh untuk apa? Untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami setiap sholat. Sudah persis yang kita lakukan. Nah, Imam Mazhab, coba lihat kita pendapat Imam Mazhab. Nu'man bin Sabit rahimahullah, nama Imam Abu Hanifah. Nama Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Imam Abu Hanifah mensunahkan bersedekap dengan posisi tangan di bawah pusat dengan menggunakan dalil. Pertama, dalil ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala minas sunnah wada'al yumna 'ala shimali tahta surrah. Tahta surrah. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Jadi umumnya mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mereka bersedekap tetap nang kiri di bawah, kanan di atas, tapi di bawah pusat, di bawah pusat. Di sini. Jadi jangan dipadahkan sakit parut apabila ada orang bersedekap kayak ini. Ini bagian daripada mazhab Abu Hanifah. Namun di sini kita kada kelihatan. Karena sama kita bermazhab Syafi'i meletakkan tangan kanan di bawah dan tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Tapi Abu Hanifah mengambil kepada pendapat tentang meletakkannya di bawah pusat. Banyak di Makkah yang kayak ini. Allahu Akbar. Amun kita di sini bisa heboh. Nah, kedua Imam Malik. Imam Malik, itu tadi yang ulun sampaikan, boleh sebagian mazhab Maliki meluruskan tangan atau irsal ngarannya dengan menggunakan dalil. An Abi Hurairah fi qissatil masih salatu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna idza qumtum ila shalah fakabbir summa aqra'a ma tayassara ma'aka minal Qur'an sumarka hatta tatma'inna raki'an sumarfa hatta ta'dilu qa'iman sumasjud hatta tatma'inna sajidan sumarfa hatta tatma'inna jalisan alika fi shalatika. Jadi berlandaskan kepada hadis ini, Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah menceritakan pikis satil masa solat yang buruk, yaitu iza qumtum ila shalah. Abu Hurairah bercerita tentang kisah al-masi'us salatuhu, tentang apa? Tentang buruknya salat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza qumtum fis shalah fakabir. Apabila kamu mendirikan salat bertakbir, summa aqra'a ma tayassara ma'aka. Kemudian baca yang paling mudah daripada Al-Qur'an. Apa? Yang paling mudah Al-Fatihah. Sumarka kemudian ruku, sunnat ma'inna raki'an, kemudian tumakninah dalam ruku, sumarfa kemudian angkat hatta ta'dilu sehingga lurus qaiman, berdiri. Ini sesuai dengan kondisi pinggangnya. Lamun nang 60-an ke atas, kada tapi kau lurus lagi berdiri kada apa-apa. Jangan pun artinya kada kau lurus berdiri, salat di atas kursi pun dibenarkan. Dengan ruku isyarat dan sujud isyarat. Nah, tapi nang mampu berdiri tegap, setelah ruku maka luruskan dulu, berdiri tegap. Nah, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud dan tumakninah dalam sujud. Nah, sumarfa kemudian duduk antara dua sujud hatta tatma'inna jalisan sehingga tumakninah dalam duduk. Wa fa'al zalika min sholati kullah. Lakukan nang kaya itu daripada salat seluruhnya. Maksudnya apa? Maksudnya dengan tidak melakukan sedekap,
Sebahagian pendapat hadis yang membolehkan tidak bersedekap itu adalah hadis yang sangat lemah. Karena Rasulullah SAW yada'ul yamna ala salusra summa yasuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fis shalah. Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, summa yasuddu bainahuma ala sadrihi. Kemudian meletakkan keduanya di atas dada wa huwa fis shalah. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah lemah. Jadi kalau kita ada bertemu dengan orang yang meluruskan dua tangannya tanpa bersedekap, maka itu adalah sesuatu cerita yang terburuk dalam ibadah sholat. Imam Syafi'i disunahkan bersedekap pada posisi kedua tangan di atas pusat, di bawah dada. Di atas pusat bukan menutupi pusat. Pusat di atas, dada di bawah, persis tangan kita. Nah, jadi di atas pusat dan di bawah dada. Imam Syafi'i mengambil dari hadis Wail bin Hujur, qala sallaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu yumna 'ala al-yusra 'ala sadri. Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sholat, kata Wail, meletakkan dua tangan kanannya di atas tangan kiri, dan di atas dada, posisinya ala sadri, di atas dada. Kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Hambali An Ali bin Abi Thalib qala minas sunnah wa da'al yamini ala shimal tahta sarrah. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Ali bin Abi Thalib berkata, termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tahta sarrati, di bawah pusat. Juga bagian daripada pendapat Imam Ahmad ibnu Hanbal. Nah, karena Rasulullah SAW yada'u yadahul yumna ala yadil yusra summa yasuddu bainahuma ala sadri wa huwa fis salati. Dan juga pendapat beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian mengangkat tangan keduanya di atas dada. Wa huwa fis salati. Allahu Akbar. Nah, ternaik sedikit, ternaik ke atas. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Sekalipun sebagian ulama melemahkan tentang hadis ini, maka sedekap sangat penting. Berbeda bersedekap jangan menjadi permasalahan, jangan menjadi hubungan putus. Karena apa? Pendapatnya banyak sekali dan di antara 4 mazhab saja berbeda-beda. Nah, kecuali tidak bersedekap. Nah, bertolak pinggang. Kadang-kadang bang kalau nang bakacak pinggang, kajian nang terdahulu tuh 4 tahun ya ingin sini nah. Nah ini batasnya Robit. Salat bertolak pinggang. An Abi Hurairah ta'annahu naha ayyusalli rajul muhtasiran. Ujar Abu Hurairah, Nabi SAW melarang sholat laki-laki bertolak pinggang. Kadada juga kayaknya nang bertolak pinggang. Mintulah. Ini kayak seorang jadi mandur, mengawasi orang begawe. Jadi kadada. Nah, dan itu dilarang. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Tidak melihat ke tempat sujud. Nah ini banyak. Satu pelanggaran dalam sholat, tidak melihat ke tempat sujud. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata. Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Ma khalafa basaruhu maudi as-sujudihi hatta kharaja minha. Di dalam Ka'bah pun Nabi salat kada pernah mengalihkan pandangannya kecuali ke tempat sujud. Kalau kita masuk ke dalam Ka'bah bisa melihat dinding di Ka'bah dan seterusnya. Ini sholat Nabi di dalam Baitullah. Tetap pandangan Nabi, kata Aisyah, terarah kemana? Ke tempat sujud. Ke tempat sujud. Dan itu termasuk bahagian daripada apa? Untuk menghusyukkan dalam sholat. Hatta kharaja minha, sehingga Nabi keluar daripada Ka'bah, daripada Baitullah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kan namun masuk ke dalam Baitullah itu kecuali orang-orang tertentu. Ya, namun sekarang dapat prioritas kepala negara. Hatta kepala negaranya bebinian sekalipun boleh masuk ke dalam Baitullah.
wah ini untuk umum kada kau masuk, kada kau masuk. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan solat 2 rakaat di Hijr Ismail maka sama dengan solat di dalam Baitullah. Kita kada masuk ke dalam Baitullah, tapi solat di Hijr Ismail sama dengan di dalam Baitullah. Tapi menempuh ke Hijr Ismail ini juga sangat sulitan. Namun pina berjalan ke cawe akan ada harapan kota masuk. Tempat itu diperebutkan, imbah berdiri, sholat 2 rakaat, jangan panjang-panjang doanya, to the point, keluar lagi. Karena luar biasa, di situ bejajal. Dan kadang-kadang bejajalnya bukan lelakian aja, babinian lakian masuk ke Hijr Ismail. Sholat di situ kata Nabi sama dengan sholat di dalam Baitullah.